Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair jami'an. Ana bi khair wa antum bi khair. Masa'ul khair, masa'un nur. Ma ma'na masa'ul khair? Masa'u bima'na waktul masa. Al-khair bima'na al-khair. Al-khair mungkin hunaka mawujud muradif. Muradif itu persamaan kata. Jadi khair itu artinya kebaikan. Kebaikan itu dalam bahasa Arab banyak persamaan katanya. Di antaranya ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan, kan? Ihsan, kemudian thayyib, kemudian bisa mumtaz, ahsan, ahsanul waqt, bagus. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fik ya Ayas. طيب كالعادة نحن في أول بداية نتكلم بالعربية صحيح؟ صحيح. الآن ممكن نحن نتكلم بالعربية بدون ترجمة. Jadi kita coba, ini tadi saya bilang biduni terjemah, nggak pakai terjemahan. Saya terjemahin ya. Saya mendustakan pernyataan sendiri jadinya. Nggak harus, pokoknya nggak mesti yang Arab-Arab banget lah ya. Yang penting ada ngomong bahasa Arabnya gitu. Tayyib. Fis sabah. Mada taf'alun? Fis sabah. ماذا تفعلون في الصباح؟ أولا نصلي صلاة الصبح. أين تصلي صلاة الصبح يا أيس؟ في المسجد. ما شاء الله أنت رجل طيب. وبا عندي أين تصلي صلاة الصبح؟ Fi baitillah. Fi baitillah maksudnya di rumah Allah kan. Alhamdulillah. Fi baitillah al-ma'na aidan masjid. Summa ayu yaumin al-an hada? Ayu yaumin hada? Hada yaumul ahad. Hada yaumul ahad. Sahih. Ayu tarikh al-an? Tarikh. Tarikh hunaka syahrun tarikh. Hunaka syahrun tarikh. Fihi tarikh. Tanggal. Tanggal. Tarikh tanggal. Berarti tanggal berapa sekarang? Ayu tarikh, tanggal berapa? Gampang. Wahid. Udah. Ya kan tanggal wahid kan sekarang. Kalau mau gampangnya udah jawab aja wahid. Tapi kalau misalkan kita mau gabungin sama si tarikhnya, at-tarikhul awal. Ya. Tanggal 1, at-tarikhul awal di bulan Februari. Uslubnya dalam bahasa Arab di tanggal 1 dari bulan, nah gitu. Tanggal 1 dari bulan Februari. At-tarikhul awal min syahri Februari. Februari. Hada syahrun jadidun, sahih? Hada syahrun jadidun fi hadhihi sanah. Ini bulan yang baru di tahun ini, betul ya? Jadi tahun 2026 ini bulan yang baru. Kemarin Januari Februari
Ini ada ba. Fibroyer. Fibroyer. At-tarikhul awal min syahri Fibroyer. Tahun. Sekarang saya tanyain tahun. Ayu sanah. Tahun berapa? Ayu sanah. Tahun berapa? 2000. Kita coba bedah dulu. Kamus kita di kepala ini kan udah ada ribuan mufradat. Coba kita cari di rak yang mana nih? Ada 2000. Di rak yang mana nih? 1000-nya dulu kita harus ketahui. 1000 itu alfun, ya kan? Alfun. Sabar dulu. Ana ingin kita membedah nih. Ini mufradat. Oh, alfun. Alfun artinya 1000. 2000. Coba. Semua mufradat kalau udah dijadiin dua, konsepnya apa? Musanna. Musanna tuh tambahin apa? Alif sama nun, ya kan? Alif sama nun kasroh. Kitabun kitabani. Ingat? Maktabun maktabani. Sama. Ini 1000, 2000 tinggal begini aja. Alfun alfani. Gitu. Alfun alfani. Alfani 2000. Dah, tuh. Alfun 1000, 2000-nya alfani. Alfan 2000. 26. Saya udah ajarin tuh. Kalau hitungannya 20, berarti 6-nya dulu baru 20. Kalau hitungan belasan itu angkanya sama ditambahin 10. Gitu. 6 bahasa Arabnya 6. Kita cari di rak. Rak berapa nih? 6 sita. 20 ishrun. Biar dia bersatu tambahin 2. Sita wa ishrun. Gitu. Alfani sita wa ishrun. Gitu ya. Udah gampang sekali, brother. Kan? Gampang sekali. Ini 26-nya. Ini 2000-nya. Jadi pada saat kita mau ngomong bahasa Arab, jangan sampai terpenjara di langkah pertama dengan rasa takut salah gitu. Karena kita pasti sebenarnya udah bisa. Jadi begitu kita mau ngomong bahasa Arab atau mau mentelaah bahasa Arab, itu langkah pertamanya gampang gitu. Pasti langsung ketemu mufradatnya. Gitu. Yakinlah. Percayalah kepada Allah ya, jangan sama saya. Oke, taib. Al-an at-tarikh al-awwal min syahri Februari as-sana 2026. Hada min sanah miladiyah. Sanah miladiyah. Amma at-tarikh wa syahr fi sana al-hijriyah. Ayu syahrin fi hijriyah? Sya'ban. Syahru Sya'ban. Ya, Sya'ban. At-tarikh fi Sya'ban. Ayu tarikh? Bil ams isnan wa ashar. Isnan ashar. Al-an 13. 13. Sahih? 13 ya. Godan 14. Fil lail khalas nisfu Sya'ban. Fil lail. Isnain lailuhu nisfu Sya'ban. Khalas. Taib. Coba. Ana mungkin as'aluka wa as'alukuma. Ya Ayyas, ana urid an as'al. Aina an-najm? في الليل في السماء هناك نجم. أين النجم؟ خلاص الجواب مني آنفا. في السماء. النجم في السماء. أين الله؟ النجم في السماء والله في عرش عظيم. Pak Andi, أين بيتي؟ Baiti. Laisa baituka.
kaifa al-jawab bil Arabiyah. Rumahmu di Cilebut gitu. Kan tadi saya nanya, rumahku di mana, Pak? Gitu. Kalau rumahmu baituka fi Cilebut. Hal ayaswa Pak Andi baiti qaribun min hadzal masjid? Ana qaribun, anta qaribun, laisa baiti. Berarti jawabannya na'am baituka qaribun min hadzal masjid. Coba rumahku dekat dari masjid. Tapi rumahku lebih dekat. Bahasa Arabnya gimana? Dari awal. Rumahmu dekat dari masjid, tapi rumahku lebih dekat. Baituka qaribun minal masjidi. Tapi rumahku lebih dekat. Walakinna baiti aqrabu. Iya. Iya. Masih ingat itu namanya isim tafdil. Isim tafdil di Durusulugo 2 kemarin. Nyala kan ya? Oh nyala. Waktu itu pernah rekaman dia mati. Kesian. Para pemirsa kayak ngedengerin saya dubbing gitu. Wah, nggak kedengeran ya. Oke, kita masih lanjut. Tadi tentang apa? Isim tafdil. Masih ingat ya? Kabirun isim tafdilnya akbar, ya kan? Masjid ini lebih besar dari Masjid Istiqlal. Bahasanya gimana? Al-masjidu akbaru min Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal. Itu tapi kazab, bohong ya. Masa masjid begitu? Buat bikin kalimat aja. Mungkin secara populernya iya. Harus Masjid Ahlul Khair harus lebih masyhur. Lebih masyhur, lebih terkenal bahasa Arabnya apa? Masyhur, terkenal, lebih terkenal. Hadza masjidun masyhurun. Masyhur, masyhur terkenal. Asyhur. Sedikit lagi. Sedikit. Serius, itu sedikit lagi. Dari asyhur tuh tinggal ngegas sekali nyampe. Coba tafakkar. Kabir akbar. Masyhur asyhur. Tadi dulu ada yang janggal nih. Kabir akbar, masyhur asyhur. Salahnya di mana tuh? Salah dikit doang. Ashhar. Iya. Kan tuh dia akbar fathah kan? Ini asyhur lah ngapa doma nih gitu. Ashhar. Iya. Hadzal masjid ashhar fis sama'i wal ardh. Sangat terkenal di bumi dan di langit tuh. Baik namanya. Nggak apa-apa. Kita mah kalau buat doa harus tinggi, ya kan? Oke, terakhir ini buat kita semua pertanyaannya. Madza sanadrusu fi hadzal masa? Tabaan. Al-jawab ma'ruf. Ayo dong. Kita akan belajar bahasa Arabnya. Sanadrusu. Bahasa Arab al-lughatal arabiyyah fi hadzal masa. Ya. Gimana Pak Andi? Apakah dengan seperti ini ngantuknya udah menghilang atau tambah ngantuk, Pak? Ngantuk. Ada yang tahu bahasa Arab apa ngantuk? Ngantuk yang masyhur di bahasa Arab, ngantuk itu nu'as. Ya. Nu'as. Nu'as itu artinya ngantuk. Nu'as ngantuk.
Ngapa jadi ada kol-kolanya, ngantuk kok. Nu'as. Nu'as. Nu'asu. Aku merasakan ngantuk. Coba. Aku merasakan, bahasa Arabnya apa? Merasakan. Merasakan itu format awalnya adalah yash'uru. Yash'uru. Nah, ini format awal. Yash'uru. Aku sekarang. Aku merasakan. Dari sini berubah menjadi asy'uru. Betul sekali. Asy'uru. Udah ngantuk. An-nu'as. Asy'urun nu'as. Asy'urun nu'asa. Boleh kayak begini, boleh pakai bi. Asy'uru bin nu'as boleh. Asy'uru bin nu'as. Wah. Gitu ya. Aku merasakan ngantuk. Ini dia bahasa Arabnya. Asy'uru bin nu'as fi kulli salatis subuh. I'lam hunaka yujadu syaitanir rajim. Jadi kalau kita merasakan ngantuk di pagi hari, i'lam, ketahuilah, yujadu hunaka, di sana terdapat syaitanir rajim, syaitan yang menggoda. Maksudnya pada saat sholatnya ya. Kalau ba'da sholati subuh ngantuk, ya itu mah, itu kayaknya manusiawi ya. Nggak bisa kita bilang setan, itu manusiawi. Kecuali misalkan kita ngantuk, kita tidur, sengaja nggak mau sholat subuh, nah itu baru. Tayyib. Mungkin al-an ana urid an as'alukum al-mufradat. 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 Pak Andi, ma ma'na as-sadru? Ma ma'na as-sadr? Sadr. Sadr min jismin nas. Minal jasad. Minal jasad fin nas. Dada. Ya, dada. Dada. Nah. Mazal Pak Andi, masih Pak Andi. Pak Andi, ma ma'na sadrun maridun. Sadrun maridun. Sadrun maridun. Iya, sakit dada. Iya, sakit dada. Iya, kan kita ekstrak ke Indonesia biar lebih masuk gitu. Iya. Bahasa Arabnya sadrun marid. Marid kan sakit. Iya. Sakit dada? Iya. Gitu. Jangan maridus sadr. Karena si marid itu dia naat. Naat posisinya dia harus setelah isim. Iya. Dia isim, bukan isim-isim. Dia isim dengan sifat. Iya. Jadi bukan mudhof ilaih. Tapi naat man'ut. Iya. Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Ya ayyas. Ma ma'na dhaifun. Tamu. Wa ayu jama' minad dhaif. Dhaif ma jam'uhu. Dhaif munfarid. Hinama dhaif kasir dhaif bil arabiyah mada? Oh iya, sama ana juga. Duyuf sahih, duyuf. Ma ma'na fi baiti duyufun. Fi baiti duyufun. Khata. Fi baiti duyufun. Ma ma'na? Bilugha Indonesia. Di rumahku ada tamu. Ya, gampang kan? Ya, fi baiti duyufun, di rumahku ada tamu-tamu. Gitu. Tamu-tamu. Iya, sangat menarik ya. Taib. Hunaka
hamna. Hamna ma ma'na zahab? Zahab. Zahabun. Zahabun emas. Ya, emas. Ya. Zahabun emas. Berarti dia orang Jawa ya. Ya kan? Ya, Mas. Mas Purwano misalkan. Oke, Hamna, ma ma'na zahabun fi dukan? Zahabun fi dukani zahab. Iya, emas di toko emas. Iya, sahih. Ummu Ikrimah, ma ma'na saub? Saub, baju. Iya, baju atau kaos ya. Ma ma'na as-saubu al-ghali fi kulli yaumil id? Coba. As-saubu ghaliyun jiddan fi kulli yaumil id. Iya, bajunya mahal setiap hari lebaran. Bener ya? Mahal. Bener gak sih? Bener ya? Oke, tapi biasanya kalau di itu banyak diskon ya? Ngapa jadi ngomongin itu sih? Biasanya di toko kan ada diskon tuh. Ya, udah kita sekarang masuk ke buku. Kita udah sampai mana ya BTW? Aina wasalna fi al-kitab durus al-lugha al-arabiyyah min juz'il awal. Sudah sampai halaman ayu safhah 30 ya? As-salasa 23. Oh 30? Salasun. 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 Fi ayyi tadrib? Di latihan keberapa? 5 kalau salah ya. Latihan 5 atau kita udah zakartu salasun khalas. Salasun syarahna bil madhi. Kita udah membahas di 30 sampai terakhir. Itu kemarin, bener ya? Seingat Anda kemarin kita ngebahas tentang harfun nida. Betul ya? Di rekaman coba pasti nanti di rekaman. Benar gak sih? Jadi harfun nida itu adalah kata panggilan. Ya, gitu. Ya Muhammad. Yang hilang cuma tanwinnya aja. Muhammadun, begitu kita panggil ya Muhammadu. Hazfut tanwin, hilang tanwinnya ya. Muhammadun nama orang ya. Aslinya semua nama orang laki-laki itu bertanwin. Farisun, Ayasun, ya. Andinun. Ridawun ya. Itu terlalu memaksakan sebenarnya. Tapi ya benar ya. Benar. Kalau nama orang laki-laki dia bertanwin, nama orang perempuan nggak bertanwin. Jadi begitu kita panggil pakai harfun nida, dia nggak berubah sama sekali, tetap Zainabu, ya Zainabu. Gitu. Tapi kalau laki-laki ada perubahan, Muhammadun, ya Muhammadu. Nah, gitu. Gitu ya. Iya betul, gara-gara harfun nida. Apa namanya harfun nida? Boleh kali kita tulis ya. Jadi berkaitan tentang nih, coba saya detailkan ya. Al kalimah yang artinya kata itu kan dia ada isim, ismun, ada fi'lun, ada harfun.
Ya. Di sini kita udah dapat banyak ya. Silahkan bisa dikategorikan, ada isim isyarah, ada isim istifham, bla 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 tuh. Silakan. Iya, termasuk isim tafdil. Pokoknya silakan dirincikan. Satu, dua, kayaknya udah sampai 100 ya. Udah sampai 100 isim. Udah sampai 100 kategori isim. Nah, kalau di fiil dia mah kagak banyak-banyak. Dia mah cuma 3 doang. Madhi, mudhari, madhi, mudhari, amr. Lampau, sekarang, perintah. Iya. Madhi, lampau, mudhari, sekarang, amr, perintah. Kita awal-awal mendapatkan madi kayak zahaba, itu kan madi tuh, khoroja. Cuma tidak ada kelanjutannya nih. Jadi mau nggak mau kita ngulik sendiri. Telah pergi, telah keluar. Kita banyak mendapatkan malah yang mudhari. Kayak tadi, yash'uru, gitu ya. Tapi emang sering kepake sih. Dalam ilmu percakapan yang banyak kepake yang mudhari memang. Gitu. Nah, yang huruf, ini maksud saya tadi, kita ketambahan lagi istilah. Cuma secara istilah doang. Kita udah dapat apa? Ada huruf jar. Betul ya? Kita dapat apa lagi? Huruf. Setelah jar itu kita dapat zorof. Yang sama kayak jar, fungsinya mengkasrohkan. Ya kan? Mungkin ada yang ingat lagi huruf apa lagi yang udah kita dapat? Nah, ini yang baru. Huruf nida. Nida. Gitu. Panggilan. Cuma penamaan aja. Dia masuknya kategori ke sini gitu. Dah. Dan sebenarnya secara kaidah, kalau kita mau ulik gitu ya, secara kaidah, dia begini aja bentuk kaidahnya. Kita tuh lagi ngebahas kaidahnya tuh masuknya ke isim, ke fiil atau ke huruf gitu. Nah, ini secara kaidah dia masuk ke sini. Harfun nida, ya kan? Kemarin kita masuk mudhof ilaih, masuk ke sini isim, ya kan? Naat manut masuk ke sini. Pokoknya gampangnya gini, Pak. Gampangnya begini, wahai para pemirsa dimanapun antum berada. Biar nggak bertanya-tanya lagi, apa itu isim, membedakan isim fiil itu bagaimana. Isim itu pokoknya gampangnya tidak berkaitan dengan waktu. Dah. Pokoknya selama itu tidak berkaitan dengan waktu, tapi punya arti, itu isim. Ya kan? Ustazun, artinya guru. Dia nggak ada kaitannya sama waktu. Guru kemarin, guru besok kan nggak ada. Itu isim. Gitu. Ya. Selain ustazun, ustazatun, ya kan? Semua ya, kayak kucing, ya kan? Kucing kitun, ya kan? Dia pokoknya semua yang tidak ada kaitannya dengan waktu itu isim, udah pasti, gitu. Besar, ya kan? Kabirun, lebih besar, kan nggak ada waktu di situ tuh, isim dia. Gitu. Iya, isim sifat. Iya, begitu kita detailkan, isimnya isim apa? Isim sifat. Gitu. Haza ini nggak ada waktu tuh, punya makna. Isim dia, isim apa? Isim isyarah. Gitu ya. Iya betul. Nah, fiil kebalikannya. Dia punya makna yang berkaitan dengan waktu. Nah, makanya waktunya terbagi 3. Waktu lampau, waktu sekarang sama perintah.
perintah tuh maksudnya ya buat nanti, ya kan? Setelah diperintahin dia baru gerak gitu. Iya. Nah, jadi kalau isim tidak berkaitan dengan waktu, kalau fiil berkaitan dengan waktu. Habis, berarti selesai pertemuan kita. habis bro. Ini jangan dah. Bahaya ini mah, susah dihapus. Jadi gitu aja ya, yang penting kita paham aja dah. Gitu. Nah, kayak zahaba artinya telah pergi. Telah pergi. Pergi kan punya waktu tuh. Perginya kapan gitu. Udah muncul kapan itu berarti berkaitan dengan waktu. Keluar. Iya, keluarnya kapan? Gitu kan. Itu berarti fiil. Kayak makan. Ya, makannya kapan? Pokoknya udah bisa dikapanin. Kok udah bisa dikapanin sih? Udah bisa disambungin dengan arti kapan? Itu namanya fiil. Kayak kucing kapan kan nggak masuk ya. Nah, itu berarti isim tuh. Kayak tidurnya kapan kan masuk ya? Fiil. Iya. Iya dong. Ya tidurnya kapan? Malam. Ya masuk kan tidurnya kapan? Iya, berarti fiil dia. Ilmu baru nih. Ilmu baru ya nggak Bos? Iya. Ilmu baru. Asik ilmu baru. Jadi kalau misalkan kita mau gampanginnya gitu. Kita dapatkan artinya, terus kita tanyakan dia masuk nggak dalam pertanyaan kapan. Kalau misalkan masuk, berarti dia fiil gitu aja. Nah, huruf, biar lebih jelas lagi, huruf itu pada mulanya dia nggak punya arti kalau tidak dibarengin gitu gampangnya. Gimana ya? Huruf itu tidak sempurna, udah gitu dah. Huruf tidak sempurna kalau tidak dijadikan kalimat. Kenapa Anda bisa bilang gitu? Karena kalau yang ini, isim, fiil, dia punya makna. Betul ya? Punya makna. Artinya dia bisa dipahamin gitu. Kitun, hisonun, bisa paham. Walaupun bentuknya belum kalimat nih. Zahaba, itu belum kalimat dia. Tapi kalau misalkan si huruf sendirian, dia nggak sempurna, istilah kata tak gitu. Kalau yang ini emang nggak sempurna masih setengahnya, dia lebih setengahnya lagi. Kayak kita ambil contoh, ila, ke, naon gitu kan, ya kan, ke, apaan ke gitu, min, dari apaan gitu kan. Beda kalau misalkan kita sambungin min aina anta gitu. Istilah kata dia mah anak bawang anak bawang. Tapi punya fungsi gitu, punya fungsi. Dia nggak bisa berdiri sendiri gitu. Iya, kayak gitu ya. Iya kali dah. Nah, makanya biar lebih jelas lagi, sebagai detailnya berikut. Dia itu kategorinya di jar, di zorof, atau di nida. Karena dia memang sebagai pelengkap aja. Istilah kata sebagai pemanis gitu. Pergi masjid. Kayaknya ada yang kurang ya. Kurang ke. Nah, itu dia. Zahaba ilal masjid. Nah, ini kan pelengkap aja. Coba kalau ke-nya doang. Ke, ila. Lebih kurang lagi tuh ya. Zahaba masjid. Kurangnya kayak receh gitu. Cuma tambahin ila. Tapi kalau ilanya doang hilang zahaba sama masjidnya, itu lebih kurang lagi. Makanya dia cuma sebagai pelengkap. Jadi kalau kita lihat di buku Jurumiyah, matan Jurumiyah atau di Nahul Wadih, itu penjelasannya kayak gitu. Isim yang tidak berkaitan dengan waktu, fiil berkaitan dengan waktu, waktunya ada 3. Nah, huruf dia tidak punya makna kalau tidak disandingkan. Ya. Tidak disandingkan dengan kata yang lain. Gitu. Itu saya translate aja dari rujukannya dari mana? Dari Jurumiyah dan juga Nahul Wadih. Gitu. Nanti bisa dicek. Itu biasa di halaman-halaman awal dijelasin. Oke, kita selesai dengan
Ini dia penjelasan singkat dari saya. Sekarang kita masuk ke Iqra' ma'a badi awakhir kalimat. Itu kita baca ya. Ayas, boleh Ayas. Ya siapa Ayas? Ya Aliyu, wah, gitu ya. Pak Andi. Ya Abbasu. Ya Abbasu, sahih. Hamna. Syaikhun, ya. Syaikhun. Ummu Ikrimah. Ya Syaikhun, sahih. Kemudian Ayas. Ya rajulu, ya. Khata idza kana ya rajulun. Kemudian Pak Andi. Ya Amaru. Qablahu. Sebelumnya. Sebelumnya Ammar. Ya Yasiru. Yasirun. Yasiru. Yasirun. Iya, dia satu kesatuan. Jadi kalau misalkan kita tambahin nida, jadi double ya tuh. Ya Yasiru, ya kan? Boros amat. Satu kata ya. Iya. Bukan sebagai yang apa? Yang itu. Bukan. Dia udah nama, emang satuan nama. Ummu Ikrimah. Sohi. Hamna. Dukturun ya. Ayas. Ya dukturu. Barakallahu fikum wa barakallahu fikunna ala qiraatikum wa ala qiraatikunna. Taib, الآن نحن نستمر إن شاء الله وهذا التدريب الأخير في هذا اليوم. التمرين الثامن, latihan ke-8. Latihan ke-8 gampang banget, tinggal diikutin aja seperti contohnya. Contohnya yang pertama kitabuman. Kitabuman haza. Coba sebelum kita masuk pada latihan, kita perhatiin dulu nih. Di sini kenapa si kitab dia tidak beralif lam? Hunaka la yujad alif lam, walakin limadza hunaka la yujad aidan at-tanwin? Kama arafna hinama la yujad alif lam wajib bitanwin. Lakin limadza huna la yujad tanwin? Sahih. Jadi ini namanya mudhaf ilaih juga ya. Jadi mudhaf ilaih itu yang kita udah ketahui isim ya Pak. Nah, sekarang isim sama man. Gitu. Isim sama huruf man. Karena memang sebenarnya si man itu bukan huruf, dia isim. Ya, si man bukan pakai bet ya. Kalau bet jadi Batman. Jadi kalau kita kemarin udah dapat mudhaf ilaih itu isim plus isim. Gitu ya. Oke. Ini udah mantep, cakep dah kita kalau udah menguasai ini. Dan ini udah betul formulanya mudhaf ilaih. Nah, sekarang kita cuma sebenarnya memberikan tambahan aja, memberikan tambahan pengetahuan. Mudhaf ilaih pun bisa dibentuk isim plus man. Man ya, bukan min. Kalau min mah enggak termasuk. Nih dia dong, huruf man. Huruf man. Nih huruf man. Nah, saya buletin. Jadi isim man sama dengan mudhaf ilaih. Gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bikin kalimat titik-titik man, udah pasti itu si yang titik-titik itu mudhaf gitu. Iya. Misalkan titik-titik man dzalika. Udah pasti mudhaf, mau kita kasih qalamun, mau kita kasih sayyaratun, udah pasti. Gitu ya. Oke, seperti contoh berikut. Kitabu man haza. Buku siapa ini, ya kan? Sekarang di bawahnya Ayas. Pulpen siapa ini? Begitu. Qalamu man haza. Khata idza kana naqulu qalamun man haza. Qira'ah khata. Pak Andi bawahnya? Kemeja siapa? Kemeja komisun ya? Iya. Komisu man haza. Sahih, qamisu man haza. Bawahnya lagi ada rumah Hamnah. Iya, baitu man haza. Ummu Ikrimah bawahnya ada ranjang.
Sariru man haza gitu ya. Jadi topik penutup dari mudhof ilaih ini adalah isim dengan man gitu ya. Maka dia dikasih di latihan terakhir nih. Setelah kita beres isim-isim, kita panjang lebar kemarin sampai berapa pertemuan tuh? Sampai berapa ya? Sampai 20 pertemuan ya kita ngebahas. Lebay itu. Nah, sekarang kita tutup isim dengan man. Itu mudhof ilaih juga. Coba sebelum benar-benar kita kafaratul majelis, terakhir banget. Pak Andi, apa bahasa Arabnya ayam siapa di rumah ini? Ayam. Ayam. Dikun. Ayam siapa di rumah ini? Dikuman haza. Dikuman. Baiti. Dikuman fil baiti. Dikuman fil baiti. Iya, dikuman fil baiti. Kalau dikuman fil baiti atau dikuman fi hadzal baiti boleh. Ya. Ayas. Pulpen siapa di tempat pensil ini? Qalamuman fi maklamatun. Jadi saya juga yang keder. Qalamu man fi hadhil maklamah. Iya, maklamatun. Itu artinya tempat pena. Iya. Lagi kena maklamat. Sohi karena ada tak marbutoh. Kalau misalkan nggak pakai hazi nggak apa-apa. Qalamu man fil maklamah. Iya, qalamu man fil maklamah. Rubai, Hamnah, apa bahasa Arabnya? Kopi siapa di atas meja itu? Qahwatu man di meja itu. Atas meja. Ala apa? Ala. Di atas ala. Iya, kalau mau pakai isim isyarahnya qalamu man qalamu lagi. Udah ngantuk juga saya, Pak. Qahwatu man ala dzalikal. Salah, dzalika ala. Salah juga. Betul, ala dzalikal maktabi gitu. Ya tadi fi hadhil maqlamah. Nah, ini ala dzalikal maktab. Gitu. Itu kalau mau kita tambah, itu udah cukup sebenarnya. Qahwatu man 'alal maktabi. Udah cukup. Ini dari alanya. Iya, gitu. Ummu Ikrimah, apa bahasa Arabnya anak siapa di dalam rumahmu? Anak siapa di rumahmu? Laisa bi alif lam. Waladuman fi baitika. Sahih fi baitika. Baiti karena ada fi. Iya. Kaknya kamu gitu, kamu laki-laki. Waladuman fi baitika atau ibnuman fi baitika. Gitu ya. Nampaknya sudah makin mantap lagi pelajaran kita dan sekarang kita udah makin pusing. Minggu depan belum ya? Belum puasa ya? 2 minggu lagi ya. Pekan depannya lagi baru kita puasa. Kayaknya nggak ada libur sampai nanti liburnya ditetapkan sama pemerintah ya. Taib, kita akhiri perjumpaan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, selesai.